tak setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Thank you, adults. You may be seated. Youth and children, please stand up and we will read it in English. Okay, thank you. And do we have it? Great. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far as he removed our transgressions from us. Thank you. You may be seated. Let's pray together. Dear God, we come to you humbly today, Lord, to confess our sins and ask for forgiveness. You are indeed our Lord, who is slow to anger, compassionate, and gracious, abounding in love. God, we have sinned against you so many times, Lord, yet you still forgive us. You have removed our transgressions as far as the east is from the west. Please help us, Lord, to be more obedient so that we may do your good will on earth. Help us to be able to do our best in serving you and putting you first in our daily life so that we can be the light of the world and be a witness to others. We lift up our children, our youth, and all the adults who are present here today so that we can live better every day, Lord. We humbly bow before you and ask for your protection so that we will not fall into temptation, but be delivered from evil. We ask for your blessings, Lord, throughout this week. Thank you for everything you've done for us. Thank you for your grace and your forgiveness. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Let's stand and sing 10,000 Reasons, or Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship his holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. The sun comes out and the new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship his holy name.
strength is failing. The end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. It's like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. One more time, I worship your holy name. Yes, I worship your holy name. Amen. Thank you. Our message of grace today is 1 Peter 1:17 through 19. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dan kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Mari kita teruskan memikirkan this message of grace by singing bukan dengan barang fana. Dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Let's start from the top. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena bukan dengan bara yang fana Engkau menebus kami. Dengan darah-Mu yang tak bernoda dan tak bercela, Engkau membayar dosa kami. Oleh sebab itu, kami duduk dengan diam, membuka hati kami, mempersilahkan Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa menangkap kebenaran firman Tuhan hari ini. Demikian juga berkati Victor yang akan sharing di Youth Fellowship. Tuhan juga urapi dia apa yang dia baca, apa yang dia persiapkan, apa yang dia alami sepanjang minggu ini. Sungguh itu pun akan jadi berkat buat setiap youth yang akan berkumpul in Sunday School. Demikian juga nursery class. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan anugerah Tuhan, kita bisa berkumpul bersama-sama kembali di dalam rumah Tuhan. Seperti tadi worship leader katakan, suasana Paskah, kebangkitannya tetap kita rasakan. Saudara, bukan seberapa sering dan seberapa banyak engkau merayakan kebangkitannya. Tapi yang terpenting, apakah kuasa kebangkitannya memulihkan hidupmu? Tidak bergantung betapa meriahnya Paskah atau hangout kita di lake, ya semua dapat faedahnya. Atau berapa biaya finance yang kita keluarkan setiap kali kita merayakan kebangkitannya. Tapi yang terpenting, apakah kuasa kebangkitannya mengubah hidupmu? Nah, tema yang saya angkat hari ini, kebangkitan Yesus mengubah kehidupan Petrus. Kebangkitan Yesus memulihkan Petrus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita patut kagum, senantiasa bersyukur kepada Tuhan, oleh karena darahnya sendiri yang telah menebus dosa kita. Darah yang teramat mahal, yang tak bernoda dan tak bercela. Walaupun zaman itu, perjanjian lama, itu
binatang yang akan dipersembahkan, domba, itu selektifnya minta ampun, bulunya jangan sampai ada yang keriput sedikit pun, atau apa itu kucel, ya, atau kusut. Tapi kita, saudara dan saya, ditebus, dibayar lunas oleh darah Allah kita sendiri. Kenapa saya ingin tekankan hal itu? Supaya kita sama-sama betul-betul bukan hanya sekedar respect kepada Tuhan, tapi yes Lord, you're awesome. Karena bukan hanya sekedar show His power kepada kita, tapi He sacrifice His life. Dia korbankan darahnya sendiri karena Dia mencintai saudara, karena Dia mengasihi saudara. Ya, jadi kalau kita sudah sampai mindset kita kepada pengorbanan Allah kita nggak akan bakal main-main sama Tuhan. Tapi kalau kita belum nyampe ke situ, hanya sekedar, saya bersyukur karena orang tua saya Kristen waktu saya dilahirkan. Saya bersyukur karena orang tua saya pendeta, hamba Tuhan. Otomatis kita dibawa ke Sunday School. Saya bersyukur karena teman-teman di SMA atau waktu saya SMP, mereka Kristen. Akhirnya kita terpengaruh. More than that, Tuhan sendiri yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Nah, saudara tahu kan Petrus itu gimana dia bersikerasnya, kukuhnya, pendiriannya, saudara. Kalau bicara tentang soal iman dengan dia, nggak ada satupun yang bisa menandingi dia. Sampai dia menunjukkan kepada Tuhan, dia mengatakan, Guru, kalau aku harus masuk penjara, kalau aku harus mati demi Engkau, I'm ready. Dia lebih daripada pahlawan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus sudah genap nubuatkan tentang si Petrus. Sebelum ayam berkokok, you sudah deny, you sudah menyangkal aku 3 kali. Dengar baik-baik, saya tidak mau church member of Rancho Evangelical Church salah waktu ngomong ke orang lain, Petrus dia nyangkal sebelum ayam berkokok 3 kali. Jangan, yang menyangkalnya 3 kali, berkokok baru ayam. Ya, kadang-kadang kan rada kedengerannya, makanya harus baca sendiri dan harus menyimak. Jangan sampai kita seolah-olah, I know the Bible. Waktu kita keluarkan kata-katanya, kedengerannya dan rasanya anggapnya benar. Saya pernah mendengar, saya pernah membaca. Si Petrus itu yang keras kepala, yang pendiriannya kerasnya lebih daripada pahlawan. Dia nyangkal Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali. Terbalik. Yesus katakan, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1, ini surat pertama Petrus. Jadi dia beberapa kali mengalami kegagalan sebagai orang pilihan Tuhan. Dalam hidupnya beberapa kali dia jatuh. Dia gagal untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya di hari tuanya, lewat surat pertamanya yang ditujukan kepada orang-orang percaya, termasuk kepada jemaat Rancho Evangelical Church yang hari ini datang. Kita adalah orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan. Apa suratnya? 1 Petrus 1, 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita. Dengar baik-baik. Kita dilahirkan, enggak dimasukkan lagi ke rahim ibu kita. Tapi kita lahir kembali karena rahmat-Nya yang besar. Oleh karena kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Satu bagian yang tidak dapat cemar.
Satu bagian yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Dengar sekali lagi teman-teman, jemaat yang berbahagia, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita ini yang ada di dalam ruangan Rancho Evangelical Church adalah orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang sudah dilahirkan kembali karena rahmat-Nya yang besar, karena kuasa kebangkitannya dari antara orang mati. Kita dilahirkan, kita ditempatkan kepada satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Menerima satu bagian yang tidak akan pernah engkau dapatkan selama engkau hidup di dalam dunia. Karena bagian yang Tuhan sudah siapkan buat setiap orang percaya, setiap orang pilihannya adalah bagian yang tidak dapat binasa, bagian yang tidak dapat layu, bagian yang tidak dapat cemar, dan itu tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, melalui tulisan Rasul Paulus ini, saya berharap saudara dan saya sebagai orang percaya akan di-remind kembali, disadarkan kembali, diingatkan kembali bahwa kita mengalami kelahiran baru melalui kebangkitan Kristus. Dan seharusnya terjadilah pemulihan, perubahan di dalam hidup kita, khususnya dalam hubungan kita, intimasi kita sama Tuhan. Hubungan kita dengan sesama. Ada perubahan, ada pemulihan di dalam pelayanan kita kepada Tuhan yang sudah berkorban buat kita. Dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar di mana kita berada. Jadi sebetulnya hari kebangkitannya itu tiap hari. Sejak saudara dan saya membuka pintu hati kita, mempersilahkan Yesus masuk dalam hati kita, Dia sudah bangkit. Bukan hanya setiap kita merayakan Jumat Agung, wah, dengan pilu, dengan sedih, pakai warna hitam semua, menunjukkan kita berkabung. Selalu pikiran kita, Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus mati. Hey, Yesus sudah bangkit. Dan bagaimana? Adakah perubahan dalam hidupmu? Apakah hidupmu dipulihkan karena kuasa kebangkitannya? Itu yang terpenting. Bukan setiap tahun kita merayakannya dengan cara yang so kreatif, ya, ide-ide yang brilliant, dan kita lakukan sama-sama, lalu kita enjoy. Setelah itu, bye-bye. Next year, apalagi yang akan kita buat? Hanya itu aja setiap tahun. Come on. Petrus dipulihkan hidupnya lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang melihat forwarding video yang meninggal, itu jemaat kami di Lampung, pesan terakhir, karena saya hampir setiap hari telepon dengan suaminya, jauh sebelum meninggal juga, karena memang cukup dekat. Pesan terakhir si almarhum detik-detik dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Satu saat saya telepon, biasanya itu telepon yang terima suaminya. 2 hari lalu kalau nggak salah. Tapi begitu terima, suara cewek. Tapi saya langsung ingat, hei Ci, anaknya yang besar, perempuan, saudara. Lalu saya tanya, gimana semua? Ya, kita berusaha sajalah menjalani kenyataan hidup hari lepas hari. Tapi sudah rilis kan, ya sedikit-sedikit bokso. Panggilan pendeta mereka ke saya bokso ya. Lalu dia katakan, Ci, kamu ingat nggak, ada nggak pesan terakhir dari mama? Ada bokso, cuman nggak enak didengarnya. Saya bilang, hah, kenapa? Coba sampaikan apa pesan mama terakhir? Itu di restoran waktu mereka duduk. Pesannya, Ci, jangan terlalu banyak lihat HP dong. Lihatlah sekitarmu. Hanya itu pesannya. Jangan terlalu banyak lihat HP. Lihatlah orang-orang di sekitarmu. Lalu saya ngobrol dengan suaminya, pesan terakhir, kata-kata, kalimat terakhir yang keluar dari sang istri.
Karena mereka ngumpul di meja makan, saudara perhatikan. Lalu mereka pesan 5 menu. Baru keluar 1 menu. Nah, begitu keluar 1 menu, itu istrinya langsung mau ambil. Lalu suaminya katakan, itu pedas, kayaknya gak baik buat kamu. Lalu begitu suapan yang kedua, apa yang dia katakan? Dad, kan masih ada 4 menu yang lainnya, belum kelar. Setelah itu langsung jatuh. Saudara, kalau saudara perhatikan, waktu Tuhan cabut nyawanya, waktu Tuhan panggil itu Korina, itu waktu dia duduk, bukan waktu jatuhnya. Jadi waktu duduk tertunduk, itu udah hilang, langsung jatuh. Memang ada perasaan bukan feel guilty. Kenapa Tuhan gak dorong dia ke arah saya ya? Kan suaminya di sebelah kirinya. Kenapa jatuhnya ke situ? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, poin yang saya ingin sampaikan kepada kita yang masih bernafas. Poin yang saya ingin sampaikan kepada saudara yang masih Tuhan kasih kesempatan hidup di muka bumi ini. Bukti nyata, tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan panggil. Seandainya si almarhumah ini tahu bahwa dia akan dipanggil oleh Tuhan pulang ke surga, mendingan di rumah bersolek ria, siap-siap baca Bible, nyanyi-nyanyi, nyembah Tuhan, karena akan dijemput sama Tuhan. Tapi rupanya nggak tahu, dan memang nggak tahu. Seandainya tahu, saya kasih tahu kepada keluarganya, bukti nggak ada. Korina pun nggak tahu kalau dia akan dipanggil Tuhan jam dan di tempat di mana mereka makan. Iya bakso. Tapi yang kami semua memuji Tuhan, cara Tuhan memanggilnya tanpa penderitaan dan dengan cara yang luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari saudara dan saya tetap berjaga-jaga. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan panggil kita pulang ke surga. Nah, kembali kepada tokoh yang kita akan bahas sama-sama. Saudara, kita semua tahu siapa Petrus sebelum kebangkitan Kristus dan sesudah hari kebangkitan Kristus. Ya kan? Dia adalah penjala ikan. Tapi pada waktu ketemu sama Tuhan, Tuhan panggil dia, Tuhan pilih dia untuk menjadi penjala manusia. Dan tanpa ragu, Petrus yang namanya Petrus ini, dia tinggalkan itu perahunya. Dia tinggalkan itu jalanya. Langsung dia ikut Yesus. Jadi Petrus yang demikian mengasihi Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Lukas, dia siap untuk mati buat Kristus. Lukas 22 ayat yang ke-20, ayat yang 33. Lukas 22 ayat 33. Tuhan, aku bersedia masuk penjara. Tuhan, aku bersedia mati bersama-sama dengan Engkau. Itu keluar kata-kata, statementnya. Kata-kata rasa sebagai pejuang dan pahlawan. Tapi begitu hari haknya, kita lihat pengecut banget. Petrus lemah sampai 3 kali dia menyangkal. Dan dia katakan, ia tidak mengenal Yesus. Aku tidak kenal orang itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, secara jujur, walaupun case-nya lain-lain, betapa sering saya dan saudara dalam hidup ini sebagai orang percaya, sebagai orang yang dipilih Tuhan, juga sering melakukan penyangkalan terhadap Yesus Tuhan kita. Secara jujur, bukankah dalam hidup kita ini, kita seringkali karena tekanan lingkungan,
karena side effect daripada pandemik, karena keluarga, karena karir, karena pelayanan. Seringkali kita juga mengalami kegagalan untuk tetap menyatakan bahwa kita adalah orang percaya. Kita adalah orang yang dipilih sama Tuhan. Kita seringkali mengalami kegagalan untuk menyatakan iman kita di hadapan orang. Kita gagal untuk menyatakan menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia, masyarakat di mana kita berada. Entah di tengah-tengah keluarga kita pernah gagal. Apakah entah di tengah-tengah pekerjaan kita, coworker kita, lingkungan kita, bahkan di tengah-tengah gereja, di mana mungkin jemaat atau teman-teman kita tidak melihat kesaksian bahwa kita adalah orang percaya, kita adalah orang pilihan Tuhan. Ya, tindakan kita nggak sesuai dengan kebenaran yang kita imani. Kalau si Petrus, ucapannya menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ada seorang perempuan mendekati, bukankah engkau pengikut orang Galilea itu? What are you talking about? Dia katakan. Lalu ada datang lagi seorang hamba lain. Kayaknya kamu pengikut orang Nazaret itu. No, dengan bersumpah Petrus katakan, aku tidak kenal dia. Sampai yang terakhir, di tengah-tengah kerumunan orang banyak, ada orang mendekati dia. Hei, dari bahasamu sudah nyata engkau bersama-sama dengan dia. Alkitab catat, dengan mengutuk dan bersumpah kembali, Petrus katakan, aku tidak kenal dia. Ucapannya dan tindakannya betul-betul tidak menjadi saksi bahwa dia adalah orang yang dipilih Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, dan dia gagal untuk menjadi saksi bahwa dia adalah anak Tuhan, orang percaya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita berharap supaya lewat kisah daripada Petrus yang mengalami kegagalan sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai orang percaya, tetapi di hari kebangkitan Yesus, dia mengalami perubahan secara dahsyat. Dan ini yang perlu kita simak sama-sama. Kalau Yesus dapat mengampuni, dapat memulihkan, dapat merubah Petrus yang menyangkal bahkan bersumpah dan mengutuk bahwa dia tidak mengenal Yesus. Tapi pengampunan Yesus kepada dia sungguh nyata. Sehingga pada hari Pentakosta, apa yang kita lihat? Si Petrus yang tadinya pengecut, dia menjadi pemberani. Pemuka-pemuka agama melarang dia untuk memberitakan Yesus, tapi dia berani di hadapan mereka mengatakan, orang ini yang telah dibangkitkan oleh Allah. Lalu satu ketika dilarang untuk memberitakan Injil, tapi dia tetap dengan spirit yang diubah oleh kebangkitan Yesus. Petrus yang tadinya memikirkan dia selfish, dia memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi oleh kebangkitan Yesus dia diubah untuk memikirkan kebutuhan banyak orang. Orang-orang yang perlu mendengar berita tentang Injil, tentang Yesus, termasuk ke Asia Kecil di mana kita lahir. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita kagum sekali lagi kepada Tuhan. Sekalipun kita pernah mengalami kegagalan lewat tindakan kita, lewat ucapan kita yang tidak menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan kita seringkali di dalam benak kita
kita nggak setuju dengan orang-orang yang di luar gereja mengucapkan kata-kata yang kayaknya nggak enak didengar, bahkan mengumpat Tuhan. Di dalam pengalaman pelayanan saya dengan istri di beberapa tempat, itu saudara, itu aneh tapi nyata. Di dalam ruangan rapat ada orang karena saking mungkin masalah anger management, nggak bisa mengontrol emosinya, sampai ngelempar bangku, saudara. Itu lebih seru daripada sidang MPR, DPR. Sampai ada orang pada waktu kalau kami gereja itu final decision itu di jemaat. Jadi kayak ibadah raya, lalu disampaikanlah ini usulan-usulan. Sampai ada orang yang naik di bangku gereja, lalu mengajak lawan bicaranya, yuk kita selesaikan di luar gereja. Seru, saudara. Kalau saudara baca Kopingho, ini kenyataan, seperti itu, saudara. Bahkan, saudara, satu saat ada seorang pemimpin gereja telepon saya pagi-pagi. Sambil dia marahnya bukan ke saya, marahnya ke pendeta cabang. Marah besar, betul-betul marah besar. Lalu apa yang terjadi? Itu pagi hari. Siang harinya terdengar berita dia dipanggil Tuhan dengan duduk tertunduk di meja di mana dia kerja. Sometimes saya berpikir, masa bukan biasanya. I wish kalau Tuhan panggil kita lagi dalam keadaan gak emosi, lagi semuanya damai itu. Ini last minute, beberapa jam sebelumnya masih marah besar, saudara, karena ya miscommunication, ya. Gak taunya Tuhan panggil. Jadi sekali lagi kita nggak tahu kapan Tuhan panggil, dan akhirnya itu dua-duanya sekarang udah ada di sorga. Lalu last pengalaman. 4 majelis, 4 pengurus gereja, kompak, saudara. Saya saksikan kompak betul-betul. Mereka bersahabat, tapi tetap mereka juga sering konflik. Kalau saudara tadi malam ikutan suami istri, konflik is good. Ya, ada banyak faedahnya supaya kita tahu karakter spouse kita yang aslinya. Tapi kalau sering kali konflik, there is something wrong. Selalu konflik nggak bagus. Tapi kalau sempat konflik, itu bagus untuk mendewasakan kita. Nah, 4 majelis ini, bukan 4 majelis, 3 majelis, 1 ibu gembala. Mereka kompak, saudara. Dan 4-4-nya punya diabetes. Kompak saking kompaknya. Saya perhatikan setiap biston pagi itu, setelah pulang biston pagi itu, buat 4 tuh udah nyelonong. Breakfast sama-sama di mana. Dan apa yang terjadi, saudara? Satu saat ibu gembalanya dipanggil Tuhan. Duluan. Bulan kemudian, ketua majelisnya Tuhan panggil. Ini yang akrab 4 ini. Lalu bulan berikutnya, majelis bidang ibadah Tuhan panggil. Dan yang terakhir, bendaharanya. Jadi pelayanannya, persahabatannya, kerjasamanya bukan hanya di buka bumi. Mereka juga ditarik semua, itu di sorga sekarang. Nah, jadi ini ada sangkut pautnya dengan masih kita kebangkitan Kristus, ya. Mereka belum dibangkitkan. Hanya Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan sesuai dengan pengharapan kita, satu saat begitu sangkakala berbunyi, orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah percaya kepada Yesus akan dibangkitkan terlebih dahulu. Dan kalau saat itu kita masih hidup, kita akan diangkat dan tubuh kita diubah dalam sekejap mata dengan tubuh kemuliaan sehingga kita terangkat ke awan-awan. Saudara, itu hari yang kita nantikan. Tapi kembali kepada apa yang Tuhan nyatakan kepada si Petrus ini, yang menyangkal Yesus. Bukan hanya sekedar menyangkal, bersumpah dan mengutuk. Tetapi lewat kebangkitan Yesus,
dia diubah, dia dipulihkan, ya. Saudara dan saya, ketika kita mengalami kegagalan di dalam mengendalikan mungkin amarah kita, ya, anger management kita yang membara di hati kita, mari saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang sudah mengubah Petrus secara dahsyat, yang laganya lebih dari seorang pahlawan sebelum Yesus ditangkap, yang kalau ngomong bicara tentang soal iman, dia kayaknya number one, gak ada seorang pun yang sebanding dengan dia. Tapi bagaimana reaksinya ketika hari H-nya Yesus disesah, Yesus disalibkan, ya. Tapi Tuhan mengampuni dia, Tuhan mengasihi dia, Tuhan memulihkan Petrus yang telah gagal menyangkal Yesus. Dan saya berharap ini harapan kita. Harapan kita pasti Tuhan juga akan menolong kita. Tuhan juga akan mengampuni kita, Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan mengubah hidup kita. Kita lihat bukti perubahan Petrus di hari kebangkitannya, di hari penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Tercatat dalam 1 Korintus 15 ayat 5. 1 Korintus 15 ayat yang kelima. Bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas, yaitu Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Memang di sini nggak dijelaskan keterangan lebih lanjut apa yang dipercakapkan Yesus dengan Kefas. Tapi ada catatan Yesus berbicara private dengan Kefas, dengan Petrus, ya. Tapi Injil Yohanes kasih penjelasan, Yohanes 21. Kita tahu bahwa Yesus telah melakukan percakapan pribadi dan intim dengan Petrus untuk memulihkannya. Jadi yang menarik dari percakapan Petrus dengan Yesus, di sini yang bisa menghibur kita. Yesus tidak menunjukkan, "Hei Petrus, lu gagal. Petrus, benar kan? Engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Makanya kan ayam berkokok setelah itu." Enggak, saudara. Yesus enggak berbicara, Petrus, aku tangkap kamu. Ngaku dosa lah. Tetapi kita lihat, sebelum Petrus ngaku dosa dan minta ampun, Yesus telah mengampuni dia. Itu Tuhan kita. Itu yang seharusnya saudara dan saya membuat kita kagum kepada dia. Dia Allah kita. Dia Allah yang mengampuni, Allah yang bisa melupakan. Hanya Yesus yang bisa forgive and forget. Hanya dia yang bisa. Kita nggak bisa. Boro-boro saya bisa melupakan apa yang dia lakukan, saudara. Boro-boro apa yang saya bisa lupakan apa yang dia omongin. Tapi Yesus yang kita sembah, dia bisa mengampuni kita dan melupakan kita. Makanya sesuai dengan pembacaan tadi pertanggapan, kita bersyukur Tuhan adalah penyayang, Tuhan adalah panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Dia tidak selalu menuntut, dia tidak untuk selama-lamanya mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, bahaya. Tuhan lakukan apa yang kita buat dosa, itu yang dia hantam kita. No, dia adalah Allah yang maha penyayang dan maha pengasih. Jadi Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang bukan pendendam. Tuhan yang tidak menyimpan kesalahan kita. Tuhan yang tidak mengorek-ngorek kesalahan kita. Kayak seorang polisi menginterogasi penjahat, itu bukan Tuhan kita. Tipe Tuhan kita bukan seperti demikian. Penuh pengertian, mengasihi kita, bahkan menggugah kembali hati si Petrus untuk kembali datang kepada Tuhan, sampai Tuhan tanya 3 kali, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali. Saya tidak tahu perasaan Petrus.
Waktu dia menjawab, Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Tentu dengan gemetar dia menjawabnya. Saudara, kalau itu Yesus tanya ke kita, jangan tunggu sampai 3 kali. 1 kali aja kita udah mewek kayaknya. Karena perkataannya itu intonasinya sungguh lembut. Nyentuh hati kita yang terdalam. Bayangkan Petrus sampai ditanya 3 kali. Makanya dia keluar, dia nangis saudara. Dia feel guilty. Dia betul-betul merasa tidak layak karena sudah menyangkal dia. Sampai Yesus nanya sampai 3 kali. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya kalau itu ditujukan kepada kita saat ini. Yesus bertanya, Ramdan, apakah engkau mengasihi aku? Kalau itu langsung Tuhan bicara dan nanya ke saya, 100% I'm pretty sure. Nggak tunggu sampai 2 kali lagi Tuhan nanya. Langsung saya sedih dan langsung introspeksi diri. Dan saya langsung menjawabnya, Tuhan, Engkau mengetahui segalanya. Aku mengasihi Engkau. Lalu setelah Petrus menjawab seperti itu, apa yang Yesus katakan? Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus dikembalikan kepada posisinya. Ajak rekan-rekan sepelayananmu untuk kembali melayani Tuhan. Jaga jemaatku yang aku percayakan kepadamu. Kalau hari ini Tuhan Yesus bertanya kepada setiap pribadi saudara, do you love me? Don't wait until 3 times he asks you. Kalau pertanyaan itu membuat Petrus dipulihkan, diubahkan hidupnya, saya percaya Tuhan yang sama akan merubah engkau, akan memulihkan hidupmu, sehingga kita mengisi hari-hari di tahun 2021 sampai kapan kita hidup, nggak ada satupun yang tahu. Tapi mulai hari ini, ikat janjimu sama Tuhan, komitmen dengan Tuhan, ampuni akan kegagalanku lewat tindakanku, lewat ucapanku. Dan terima kasih, engkau bertanya kembali kepadaku, apakah engkau mengasihi aku? Yes Lord, I love you so much. Lalu ingat, Tuhan katakan, gembalakanlah dombaku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang sudah berbicara kepada kami. Tolong Tuhan, supaya kata-kata firman yang keluar dari lidah mulut bibir hamba ini, Tuhan ubah jadi berkat, jadi kekuatan, penghiburan, dan teguran. Tidak jauh berbeda kami dengan Petrus. Kami seringkali menyangkal dalam tindakan kami, dalam tutur kata kami, yang tidak menyatakan bahwa kami punya iman, atau kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan kami bersyukur Engkau siap memulihkan kami, merubah hidup kami, jadi berkat, jadi kuat. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini, haleluya, amin. Terima kasih Pendeta Ramdan atas message itu, atas message of forgiveness. Kita benar-benar so lucky that God is merciful and He will forgive us of all our transgressions, of all our sin. Again, Psalms 103 verses 11 through 12 said, "For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. And as far as from the east is from the west, so far has he removed our transgressions for us." God has forgiven us of all our sins, just like He forgave Peter. He forgave all of us. He forgave those who believe Him. Let's sing this song together. As high as the heavens is above you. Let's stand up and sing. Some of you need to be reminded that the love of God is greater than any of your problems or any of your failures. For the Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. As
Thank you. Our offering verse is from 2 Corinthians 9 verses 6 through 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Let's prepare our hearts to give our offering this morning or this afternoon, and we will sing the song of offering, which is Berkati Persembahanku. I believe Zach is going to do the offering. I thought I saw Zach. Oh, there he is. Come on, Zach. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Amin. Amen. Thank you. Now I'd like to pray for the offering. Dear God, thank you for watching over us all and bringing us all here safely. And I thank you for everybody that came today and were able to give offering or not. And please help everything that we have received today to contribute to spreading the word about you and continuing to teach more people about you. And thank you, Jesus. And in Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Zach. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan baca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Warta jemaat untuk minggu ini, we have some birthdays coming up. April tanggal 20, Email Pang. April 25, Diakon Henry Chen Koyongian. Yay, Kak Chen. And we also have some anniversaries here. April 19th, Pak Helmi dan Ibu Diakon Pingkan Ike Marpaung. Kelas katekisasi atau persiapan baptisan akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di rumah Bapak Gembala dan akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Dan persembahan secara online masih tetap berjalan melalui PayPal, Zelle, or Venmo. Prayer meeting juga kami undang semua saudara sekalian untuk bergabung dengan prayer meeting setiap hari Jumat jam 8 malam melalui Zoom. Jadi you can attend from the comfort of your own home. Terus juga Youth Bible Study akan diadakan hari Jumat jam 8 melalui Zoom juga. Dan petugas untuk next week is Youth Week. So the youth will serve our service. We're very excited about that.
So the worship leader will be Abby and Zach. Singers will be Vita, Rachel, and Sharina. And the ushers is Christy. And the music team will be Natania, Kemal, and Chris. And we also have our, those who serve the Sunday schools will be Christine and Keisha. Thank you so much for your serving. So mari kita tutup kebaktian sore ini dengan Bapak Ramdan akan menyampaikan doa syafaat dan the last song. Thank you. Oke, kita berdiri bersama-sama dan please pray for there's a good news from Kenny and Marilyn. Ya, mereka jadian, mereka serius. Kita mulai berdoa, mulai dari kemarin Kenny propose her. Kita doakan supaya mereka yang you catch the bucket, right? Di buket Vita and Victor. Ya, jadi rupanya Tuhan siapkan mereka. Oke, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih kalau hari ini kami dipimpin sama Tuhan sepanjang ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau melihat kedalaman isi hati kami. Dan apa yang kami lakukan tentu tidak sempurna, tapi Tuhan sanggup menerimanya. Dan kami berjanji waktu yang akan datang kami akan melakukan yang lebih baik lagi. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang dalam minggu ini berulang tahun, email Pangesa, Diakon Henry Koyongian, anniversary 19 April, Diakon Ike dan juga Bapak Helmi. Tuhan, Engkau hampir mereka. Engkau akan persiapkan mereka dalam hari bersejarah tersebut. Sungguh mereka diingatkan akan karunia Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas hidup mereka. Terima kasih Bapak buat perpindahan keluarga ke Koyongian, ke tempat yang baru di Redlands. Tuhan akan berkati lewat tempat tersebut. Bapak, kami mendukung akan keseriusan Kenny and Marilyn dalam menjalin hubungan mereka. Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau mempersiapkan mereka sampai akhirnya mereka menentukan ataupun mentargetkan kapan mereka akan berjanji di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan akan memimpin setiap aktivitas kami dalam minggu yang akan datang ini. Anak-anak kami yang sekolah, baik yang offline maupun yang online, biar Tuhan akan beserta. Beri semangat tetap kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat Keisha yang Tuhan sudah pulihkan sehingga hari ini dia bisa ikut di dalam pelayanan. Secara khusus untuk youth, minggu depan mereka akan mengambil bagian di dalam worship ini. Tuhan akan berkati. Tuhan siapkan mereka. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, dan kami minta supaya berkat Tuhan Engkau curahkan kepada sidang jemaat yang hadir hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak Yesus namanya, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, beserta dengan hidupmu, dalam hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita terima akan berkat Tuhan, akan kemuliaan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Allah yang setia kepada kami dan buat kami setia senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saat teduh dan Tuhan memberkati.